Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, seluruh ahli Quran, ya, keluarga besar khususnya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Demikian menyapa juga seluruh sahabat-sahabat sekalian yang terhubung dalam Adi Hidayat Official. Malam ini adalah pertemuan spesial bagi kita semua, khususnya orang-orang yang merindukan kedekatan dengan Al-Quran. Dan selain itu terhubung dengan kita juga pada media Zoom, ya, keluarga besar STUAH yang sampai hari ini berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga Al-Quran, khususnya dengan menghadirkan Al-Quran dalam jiwa untuk menghafalnya. Tercatat dari informasi yang disampaikan staf kami sampai hari ini telah terhubung dan bergabung dengan STUAH kurang lebih ada 7.117 orang. Dan kami menargetkan di akhir tahun ini, di bulan Desember di akhir ini, insya Allah kita memberikan kuota sampai 10.000 orang. Ya, dan kita coba siapkan nanti fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk program itu dilanjutkan dan dijalankan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan bagi kepada dua bagian utama pada pembahasan kita di malam hari ini. Yang pertama, kita akan coba mengenal Al-Quran lebih dekat dan dengan itu menghadirkan motivasi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memahami mengapa kita mesti selalu bersemangat untuk bisa menghafal Al-Quran, menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ini telah masuk juga beberapa pertanyaan dari teman-teman di STUAH. Kita akan mungkin diskusikan beberapa yang bisa kita bacakan, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan beberapa manfaat. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, saya akan memulai dengan beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan kesan mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan utama kita mesti menghadirkan Al-Quran sebagai bagian dalam pedoman hidup yang paling utama, sekaligus menghunjamkan ayat-ayatnya ke dalam jiwa, sehingga dengan itu kita akan merasakan keistimewaan lebih dari apapun yang pernah kita dapati. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pernah kami sampaikan bahkan di awal-awal jumpa dalam setiap berbagai kesempatan, memberikan mukjizat terbaik kepada Rasul terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, di malam terbaik, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Juga diberikan ini kepada umat terbaik yang langsung diberikan persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, yang pernah mengalami aktivitas berkehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat kebaikan ini setelah juga mengawali bimbingan dengan memberikan satu pedoman terbaik yang merubah tatanan kehidupan manusia menjadi manusia terbaik. Apa itu? Jawabannya ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-185. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan kita ketahui bulan yang sangat terbaik, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di dalamnya kemudian di antara keistimewaan itu Allah berkehendak untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apa di antara fungsi yang paling utama? Hudan linnas. Ya, dari Al-Quran itu ada bimbingan kehidupan, pedoman kehidupan. Ya, jadi kita jangan batasi kepada satu petunjuk yang khusus sifatnya. Ya, hudan di sini seperti pernah sering saya sampaikan bahkan dalam kajian tafsir, lebih kepada pedoman hidup. Artinya tahap-tahap kehidupan kita semenjak kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, saat roh mulai ditiupkan, saat kemudian terlahir, sampai tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga, sampai berketurunan, selanjutnya sampai dengan wafat, sampai bahkan diterangkan kembali kepada Allah. Ya, sepanjang kita punya kehidupan, maka pedomannya ada dalam Al-Quran, petunjuknya ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan membatasi aktivitas kita pada persoalan-persoalan hubungan dengan Allah dalam konteks ibadah ritual saja, tapi ada persoalan-persoalan yang dibahas tentang persoalan sosial misalnya, tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia pada umumnya, tentang bagaimana kita beraktivitas di bumi, ya, itu banyak sekali kita dapatkan. Dan karena sifat petunjuknya langsung bersumber dari Allah Sang Pencipta, Khalik, ya, Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Di antara nama Allah langsung disebutkan oleh Allah sendiri namanya Khalik. Di Quran surah ke-15, ya, Al-Hijr, di ayat ke-28 ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, ya, inni khaliqun basyara. Dan ingatlah Muhammad SAW ketika Rabbu berfirman kepada seluruh malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu dengan menyampaikan informasi penting pada mereka, inni khaliq, saya adalah khaliq, saya sang pencipta. Ya, inni khaliqum basyara, saya akan mencipta makhluk baru selain malaikat, selain jin, yaitu basyar, manusia. Jadi saya sering katakan, ya,
pencipta sesuatu pasti akan sangat tahu dengan yang diciptakan. Ya, dalam dunia kemanusiaan saja, dan tentunya tidak akan sebanding dan tidak akan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Ya, kita melihat bahwa pembuat handphone akan tahu dengan handphone. Ya, pembuat mobil akan tahu dengan kondisi mobil, keadaannya. Pembuat komputer tahu isi komputer. Jadi ketika Anda mengalami misalnya kerusakan di komputer, bukankah Anda akan pergi ke tukang servis komputer? Ketika Anda punya persoalan dengan mobil, Anda pergi ke bengkel kan? Nah, sekarang kita sebagai manusia, kita menyadari ya, tidak mungkin, mustahil kemudian tiba-tiba kita ada di muka bumi, beraktivitas, berpetualang. Ya, pasti kita menyadari, ya, ada yang hidup, ada yang wafat, ada yang sakit, ada yang sehat, ya. Kemudian ada yang berpikir dan macam-macam sebagainya. Kita mengetahui pasti ada yang menciptakan kita. Nah, yang menciptakan kita itu sangat lebih tahu tentang kita. Sangat maha tahu tentang kita. Dari mulai sebelum kita ada, saat ada, sampai setelah kita tiada di muka bumi ini, sampai kembali menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang mengetahui tentang kita, semua seluk-beluk kehidupan kita, maka setiap kita butuh Allah. Ya, butuh Allah. Karena itu kalau ada persoalan dengan diri kita, kita harus kembalinya kemana? Kepada Allah. Ya, dikembalikan kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, karena Allah yang mencipta kita. Seperti tadi, Anda punya persoalan di barang-barang pada kehidupan, Anda datang pada pembuatnya, yang paling mengerti. Maka aneh kalau ada orang punya persoalan dalam dirinya, ya, dia tidak memohon kepada Allah, dia tidak meminta. Karena itu Allah murka pada orang-orang yang tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, seakan-akan tidak ada keterkaitan dengan Sang Pencipta. Ya, baik. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah berfirman misalnya, ketika Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong dari hambaku itu, yang nggak mau minta, nggak mau berdoa, nggak mau kembali, ya, nggak mau merujuk pada keterangan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kehidupannya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ancaman yang nyata bila tidak ia bertobat dalam kehidupan di dunianya. Nah, kita kembali, karena kita sepakat bahwa Allah yang mengetahui tentang kita, tentang jalan hidup kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya satu saja. Kita harus merujuk pada bimbingan, keterangan-keterangan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan menentukan, ya, mana firman Allah itu, seperti apa firman Allah itu, bagaimana bisa sampai kepada kita, maka cara paling mudah adalah kita merujuk pada orang-orang yang pernah ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah, ya, membawa pesan-pesan spiritual, membawa pesan-pesan transendental, membawa pesan-pesan rabbani. Ya, dalam bahasa Arab pesan-pesan disebut dengan risalah, orang yang disebut dengan rasul. Ya, maka dari setiap kehidupan manusia ketika ia mulai berinteraksi sosial, ada umat, maka diturunkan rasul. Ya, mulai rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir yang memiliki umat sampai berakhir kehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap rasul inilah ditemukan bimbingan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterangkan detailnya kepada setiap manusia. Untuk umat terakhir sampai kehidupan berakhir, maka diberikanlah kemudian yang paling sempurna bimbingannya. Ya, yang tidak akan lekat dimakan zaman, yang akan selalu faktual ketika berpindah dimensi apapun, di tempat manapun, di waktu manapun, sampai kehidupan berakhir. Yang diberikan kepada Rasul paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan firmannya terkumpul dalam Al-Quran. Al-Quran. Di Al-Quran itulah semua pedoman hidup yang akan mengantarkan kita pada kemaslahatan hidup. Di situ ada perbaikan, di situ ada ketenangan ketika kita gelisah, di situ ada obat penyembuh ketika sakit, di situ ada solusi ketika punya masalah, di situ ada limpahan rezeki ketika sempit, di situ ada doa-doa ketika kita membutuhkan apapun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan yang kita alami. Di situ semuanya ada. Karena itu, orang-orang yang memanfaatkan Al-Quran, kembali pada Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, dan dia yakin dengan itu semua, maka Allah akan mengangkat, merubah, dan menaikkan statusnya bukan hanya di akhirat, tapi saat di dunia. Itu yang ditampilkan oleh Allah sebagai pembuktian langsung di era jahiliyah. Karena itu sering saya sampaikan, jadi kalau dulu ya ada peradaban yang paling hebat, Romawi dan Persia, ya, Bizantium dengan peradaban luar biasa, adik kuasa, ya, superpower gitu kan. Ada Persia, ya. Kalau konteks kekinian misalnya ada Amerika dengan Cina, Tiongkok gitu kan. Kalau Cina itu etnis, ya, kalau Tiongkok itu negaranya, komunisnya. Nah, jadi dulu ada Romawi, Persia, dan sekitarnya pengaruhnya sangat luar biasa, besar gitu, ya. Nah, Allah tidak menurunkan Al-Quran di Romawi dan bukan di Persia. Ya, supaya tidak ada orang mengatakan ya, pantas maju, ya sudah maju Romawi, ya pantas Persia ya sudah punya peradaban, tapi diturunkan di tempat yang paling nadir, paling rendah, ya, yang jangankan peradaban,
Mohon maaf, untuk masalah etika saja jauh dari itu semua. Nilai-nilai kemuliaan, akhlak tidak didapatkan. Jauh, titik nadir yang paling dalam. Dan itu disepakati oleh seluruh umat manusia yang mengkaji tentang kehidupan di masa itu, di daerah itu. Sehingga mereka menyebutnya dengan jahiliyah. Sepakat dengan penamaan jahiliyah ini. Ya, karena tidak kenal dengan kebaikan, bodoh. Tidak kenal dengan kemuliaan, tidak kenal dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, karena itulah kemudian ketika Al-Quran diturunkan di tempat itu, ya, apa yang terjadi? Bimbingan Al-Quran diturunkan, diresapkan, dihafal ayat-ayatnya, sabar kemudian diamalkan dalam kehidupan, dalam setiap titian. Apa yang terjadi? Hanya butuh setidaknya kurang lebih ya 23 tahun dari misi risalah itu merubah tatanan kehidupan dari yang tadinya jahiliyah dengan disaksikan langsung, diberikan persaksian oleh Allah menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummah. Dusta, sombong, ya, wah itu ajaibnya, pelaku kriminal, macam-macam kumpul semua di situ. Tiba-tiba dusta berubah menjadi orang paling jujur, ya, ada orang paling dermawan, ada orang paling rendah hati. Jadi kalau Anda ingin menemukan orang paling jujur di zamannya, maka Anda akan temukan di ahli-ahli Al-Quran. Jika Anda ingin temukan orang paling dermawan, kayanya luar biasa, nggak ada tandingannya pada masa itu, kapaknya sampai terbuat dari emas, ada yang asetnya sangat luar biasa, tapi sedekahnya pun ya tak bisa tertandingi di kalangan umat manusia pada saat itu. Ini sangat luar biasa. Jadi singkatnya dipersaksikan langsung turun ayat dari Al-Quran, kuntum khaira ummah. Bahkan Nabi sendiri memberikan persaksian, memberikan detil penjelasan ketika beliau menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian. Jadi kalau Anda dengan passion apapun ingin menjadi manusia terbaik, ingin menjadi manusia paling hebat di bidangnya, entah Anda misalnya seorang yang fokus di bidang pengetahuan, ya, pengen jadi guru, dosen, ilmuwan, bahkan ya kan, ustadz, ulama, apapun bentuknya, ketika Anda menjadi bagian dari ahli Al-Quran, Anda akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Silahkan cek, ya, Al-Battani, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan seterusnya, ya. Itu semua ulama-ulama besar yang punya karya di bidangnya masing-masing, baik matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Ya, Anda tahu apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan, mereka memulai pendidikan dasarnya dari sejak kecil dengan Al-Quran. Al-Quran. Salat mereka utamakan, kemudian setelah itu mereka dekatkan diri dengan Al-Quran. Di antara mereka banyak yang menghafal. Usia 7 tahun, usia kemudian 9 tahun, usia 11 tahun, usia 13 tahun. Kan? Mereka memulai dengan Al-Quran. Dan luar biasanya membuka kecerdasan mereka untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka tingkatkan itu, kecerdasan terbuka, maka mudah menyerap ilmu pengetahuan apapun yang mereka dalami. Nah, teman-teman sekalian, pun demikian di bidang-bidang yang spesifik misalnya, ya, ditarik kemanapun. Di zaman Islam ada diplomat, di zaman Islam ada birokrat, di zaman Islam ada panglima-panglima militer, dan itu sangat luar biasa. Ya, kekuatan kedahsyatannya tak ditertandingi, sampai bisa membentuk kekuatan maritim yang sangat luar biasa di era Uthman bin Affan, era setelahnya, sampai membentuk peradaban keilmuan, dibawa kemanapun jadi peradaban. Ya, dan ini sangat menarik gitu, sangat menarik. Anda pernah mendapati peradaban misalnya Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, Persia kuno, kan? Selalu menyebutkan tempat. Silakan cek. Kalau di Yunani, peradaban Yunani. Kalau di Mesir, peradaban Mesir, kan? Kemudian kalau di Persia, peradaban Persia. Ya, tapi saya belum pernah dengar peradaban Arab misalnya. Ya, belum pernah dengar. Yang ada peradaban Islam. Ya, dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Dibawa ke Irak, di Kufah, Basrah, di Baghdad, peradaban Islam, ya, di Irak. Jadi selalu nilainya membawa. Kenapa? Untuk memberikan kesan bahwa itu punya peradaban ketika nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Al-Quran diterapkan di dalamnya. Dan menghasilkan banyak peradaban. Pengetahuan, memberikan sinar kehidupan bahkan sampai ke Eropa dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di Al-Quran. Ya, penemuan-penemuan dahsyat, penemuan-penemuan dari mulai obat-obatan di bidang medis, bidang kesehatan, sampai sekarang jadi pedoman di kedokteran modern, di medis modern. Ya, antara yang tadinya misalnya menjadi titian herbal, di herbal kemudian dites secara medis, ada uji klinis sampai jadi perkembangan-perkembangan modern sampai dengan kekinian. Dan itu petunjuk-petunjuknya ditemukan di dalam Al-Quran. Karena itu, kalau kita ingin kembali mendapatkan berbagai kemuliaan-kemuliaan tadi, kemudahan dalam kehidupan, ya, kelancaran beraktivitas, mendekat untuk mendapatkan segala kemudahan dari Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Kembali untuk mempelajari, kembali untuk mengkaji, kembali untuk membawa pedomannya sehingga mudah diamalkan dalam kehidupan. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cek semua di Al-Quran. Ya, masalah orang sakit ingin mendapatkan kesembuhan, ada di Al-Quran. Ya, Masya Allah gitu, banyak ayat membentang di Al-Quran. Dari mulai bagaimana kita memohon. Quran surah 26 ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Dari mulai ketika divonis misalnya nggak ada obatnya dan sebagainya, dicontohkan bahkan pada keadaan dia. Siapa tokohnya, kapan kejadiannya, zikirnya bagaimana, dan diberikan pengingat setelahnya. Kalau engkau melakukan hal yang serupa, engkau akan disembuhkan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 itu. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai semua manusia, bahkan diingatkan ke semua manusia. Ya Quran surah ke-10 Yunus ayat ke-57 itu. Hai semua manusia, telah datang pengingat kepadamu, nasihat untukmu. Jadi Allah kasih nasihat nih. Kata Allah, saya berikan nasihat kepada kalian semua. Ya, Anda dengar nasihat dari guru aja didengar. Dari orang tua Anda dengarkan, Anda patuh. Ini Allah ngasih nasihat pencipta kita, masa Anda nggak dengar? Ya, masa kita nggak patuh? Harusnya kita berkata langsung sami'na wa ata'na. Ya, kata Allah, kami telah turunkan kepadamu nasihat-nasihat terbaik untuk hidup kamu, bimbingan kehidupan kamu. Dan kalimatnya ya ayuhan nas untuk semua manusia. Jadi kalau manusia mau kembali, itu pasti mendapatkan segala janji yang disebutkan tadi. Ya, wa syifa'u lima fis sudur. Dan kami berikan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ada kemudian penyembuh, ada obat untuk penyakit-penyakit yang tertanam pada jiwa. Jadi syifa nanti ada bentuknya syifa untuk penyakit-penyakit hati. Ya iri hati misalnya, dengki, ria, sum'ah, gelisah, kan sumbernya dari hati semua. Untuk dicerna oleh pikiran, dieksekusi oleh tubuh kita. Ya, semua ada. Ya, jadi membentang segala bagian kehidupan kita. Pengen pintar, ada petunjuknya. Ya, pengen dapat rezeki, pengen dapat solusi, ada petunjuknya. Nah, tinggal sekarang persoalannya bagaimana kita menanamkan keinginan kuat pada diri kita untuk kembali pada Al-Quran. Apalagi orang-orang Islam. Jadi menurut saya aneh kalau orang Islam itu nggak kenal Al-Quran. Sangat aneh. Ya, sangat aneh. Ya, orang Islam yang mengaku beriman, karena Al-Quran itu selalu narasinya, diksinya dalam Al-Quran sendiri ketika Allah firmankan selalu ditegaskan, dijanjikan akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman, yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu disebut iman, orangnya disebut mukmin. Mukmin pasti ada manfaat. Jadi kalau Anda muslim harus menguatkan keimanannya, mukminnya itu harus tampak. Ya, ciri orang berislam itu kan yang pertama diucapkan kan keyakinan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang layak disembah, dipertuhankan, tidak ada Tuhan selainnya. Dan saya bersaksi dalam rangka kita menuhankan Allah, menyembah Allah itu kita akan ikuti ketentuan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Itu komitmen kita. Ketika diucapkan itu, maka keluar kalimat iman di lisan, baru di lisan. Nah itu, maka ditanamkan ke dalam jiwa kita. Ketika ditanamkan itu, menjadi iman, berubah nanti menjadi mukmin, yakin tanpa ragu, tanamkan pada jiwa. Karena itu di Al-Quran dibedakan antara Islam, ya sebatas kemudian bersyahadat, dengan yang imannya sampai ke dalam jiwa menjadi mukmin, mukmin yang sesungguhnya. Ya, jadi di Quran surah ke-49 ayat 14 ada banyak orang-orang Arab Badui ketika mengatakan kepada Nabi dalam satu kesempatan, ya qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman, ya menjadi mukmin. Apa jawaban dari Allah? Turun kemudian langsung jawaban dari Allah disampaikan pada Rasulullah, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum masuk kategori mukmin itu. Ya, iman yang benar. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Sedangkan iman itu belum sampai kepada jiwanya. Baru formalitas di lisan, baru dituliskan di KTP-nya. Nah, untuk menjadikan iman itu sampai kepada jiwa mesti dilatih. Ya, mesti dilatih. Nah, latihannya itu berupa amal soleh. Amal soleh punya turunan. Ya, di antara turunan itu ada yang terkait langsung dengan Allah dalam konteks ibadah seperti sholat. Ya, makanya kalau kita ingin menguatkan iman supaya yakin dengan Allah, supaya kuat dengan Allah, yakin betul tanpa ragu, pengen dekat, pengen mudah mengamalkan hukum Allah, maka jaga amalan-amalannya. Apa di antaranya? Ya, yang pertama ya kita lihat ada apa kalimat iman di Al-Qur'an, setelahnya amal apa? Kalimat iman pertama Al-Baqarah di ayat ketiga kan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya, yakin betul. Bagaimana menanamkan keyakinan itu? Wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Ya? Jadi salat ketika kita tunaikan itu di antara fungsinya menguatkan keimanan kita. Ya, menguatkan syahadat kita. Makanya setiap kita salat dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Baik, jadi itu terus kita ucapkan, dikuatkan di lisan, tanamkan pada jiwa. Karena itu kita kuatkan, bahkan dari sejak dibuka dengan takbir Allahu Akbar, ya, rukuk, sujud dan sebagainya, membangun kekuatan. Nah, dan di antara cara untuk menguatkan iman itu, salah satunya lagi, ada amalan yang sangat dahsyat, yaitu Al-Quran. Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Quran surah kedua ayat keempat. Dan orang-orang yang ingin menguatkan imannya itu, salah satunya dia berusaha untuk berinteraksi dengan semua yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran.
Karena itu, manfaat-manfaat Al-Quran itu ketika ditetapkan oleh Allah, selalu disandingkan pada umumnya dengan kalimat orang-orang yang yakin, iman, mukmin. Saya beri contoh Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra, di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, ya. Dan kami turunkan di antara Al-Quran itu akan ada yang menjadi syifa. Wa rahmatul lil mu'minin, ada yang menjadi rahmat lil mu'minin. Allah tidak katakan lil muslimin. Ya, bukan hanya yang formalitas mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin. Harus yakin, gak boleh ragu. Ya, tanamkan itu keyakinannya. Jadi begitu kita yakin dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Al-Quran, kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka nanti cahaya-cahaya Rabbani akan hadir memberikan bimbingan, ketenangan pada jiwa, sekaligus membuka semua yang menutup bagian-bagian tubuh kita, di akal kita, di otak kita, kecerdasan kita, peluang ibadah, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, terbuka semuanya, sehingga dengan keterbukaan itu mudah kita untuk menatap segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia harus punya keyakinan dulu. Jadi kalau orang-orang dulu itu sami'na wa ata'na, selesai. Ya, mau rezeki muda, mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka bangun hubungan kepada Allah lewat salat. Silahkan cek profil semua ulama dulu. Atau ilmuwan-ilmuwan muslim yang menginspirasi. Semua mulai. Dari salat perbaiki, kemudian mereka mendekat kepada Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cuma ada di Al-Quran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ada di Al-Quran. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan, diberikan rezeki dari sisi yang tidak diduga, akan dimudahkan semua urusannya. Ya, bagaimana meningkatkan takwa? Ya, membangun hubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, diperbanyak diri kita mendekat kepada kebaikan, belajar rumusnya, dan semua cara tertuang di Al-Quran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kamu akan bahagia. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kamu akan dibimbing supaya pintar, ditambahkan pengetahuan. Nah, cara mendapatkan itu semua mesti tahu isi Al-Quran. Untuk mengetahuinya ada 3 cara. 1, pembukanya, ya kan, pintunya. Kemudian yang kedua adalah pendalamannya, ya, dan yang ketiga penggabungan di antara keduanya untuk membawa pemahaman itu, pendalaman itu pada diri kita sehingga mudah untuk diamalkan. 3 hal ini saya pernah terangkan di awal jumpa kita. Disebut pertama dengan qiraah, yang kedua disebut dengan tilawah, yang ketiga disebut dengan hifdzun. Ya, jadi yang pertama qiraah, baca, mesti bisa baca dulu. Ya, ada sekarang punya buku-buku bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, misalnya kan, bahasa Mandarin. Ya, Anda gimana mau bisa tahu isinya kalau nggak bisa bahasanya? Ya, Anda mesti belajar kan? Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya, dan lain sebagainya untuk mengetahui isinya. Al-Quran demikian. Bagaimana bisa mengetahui isi Al-Quran? Bisa mengamalkan, bisa mendalami. Ya, kalau Anda nggak bisa baca, maka dimulai dengan membaca. Bagaimana cara bacanya? Ya kan? Karena ini firman Allah, karena ini mu'jizat, maka cara bacanya beda dengan bacaan biasa. Ya, ini bukan makhluk, ini bukan karya manusia, ini firman Allah. Ya, karena itu caranya beda. Maka harus bagus bacaannya, harus benar bacaannya. Ya, Anda baca berita saja begitu diatur-atur, ya kan? Ya, baca sesuatu aja harus benar gitu kan? Baca berita harus benar. Salah sedikit bisa bermasalah gitu kan? Asal salah pemahaman bisa keliru dalam mengamalkan, mengambil tindakan dan keputusan. Sekarang firman Allah ada aturannya. Ya, maka Anda mesti membaca dengan benar, mesti membaca dengan baik, mesti membaca dengan terukur. Baik, benar, terukur, indah, bagus, maka disebut dengan tajwid. Nah, maka ada kemudian turunan-turunan ilmu untuk membaca dalam qiraah, yaitu disebut dengan tajwid. Bagaimana belajar makharijul huruf, bagaimana belajar sifat huruf, gitu kan? Bagaimana belajar kemudian panjang pendek, waqaf, ibtida dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan pembukanya. Jadi pertama, jika kita ingin kemudian membuka jalan kedekatan kita dengan Al-Quran, nah, ini ya, maka pintu yang harus dibuka adalah pintu qiraah. Ya. Qiraah. Masdar dari qara'a yaqra'u gitu kan? Qira'atan. Kemudian wa qur'anan. Ini dari kata qara'a. Dari kata qara'a. Kemudian perintahnya disebut dengan iqra. Ya, iqra. Nah, ini kan qiraah dari kata qara'a, infinitifnya kata kerja. Dasarnya fi'il madhi, kemudian kata perintahnya iqra. Ya. Ini berlaku bagi semua umat siapapun, ya, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan umatnya, Rasul pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika awal menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Al-Qur'an, untuk menerima wahyu, perintah pembukanya tidak keluar di jalur ini, iqra. Dengan turunnya Quran surah ke-96 ayat 1 itu.
Hanya karena beliau nabi, rasul, dan punya fitrah kenabian, kerasulan, maka langsung dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Cara bacanya, kan? Cara memahaminya, dan pembukanya. Ini, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan nama Rabbmu yang begitu mudah menciptakanmu, apalagi membimbing engkau bisa mengikuti bacaan. Maka malaikat membimbing bagaimana cara bacanya. Ini yang dibaca alif lam mim. Ini yang dibaca alam. Coba dulu kan belum ada harakat. Ya, saat dituliskan karena sifatnya talaqi dibacakan. Ya, ini kalau bukan wahyu, bukan firman Allah, buatan manusia, mungkin semua akan sama cara bacanya. Ya. Coba kok bisa Al-Baqarah pertama dibaca alam, Ali Imran alif lam mim, ya Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim, Ali Imran ayat pertamanya alif lam mim. Kok bisa ketika Alam Nashrah dibaca alam? Alam Tara dibaca alam. Kenapa nggak sama-sama alif lam mim? Ini menunjukkan ada firman yang diperintahkan. Nabi mengikuti firman itu. Ya, Nabi mengikuti perintah. Ini dibacanya alif lam mim, ini dibacanya alam, ini dibacanya majriha dan seterusnya. Maka untuk bisa membaca dengan benar itu, kita harus kembali mengikuti bagaimana Nabi bertalaki kepada malaikat Jibril. Ya, dan sangat luar biasa. Satu-satunya bacaan yang terjaga, melewati setiap dimensi waktu dan tempat berabad-abad dari cara bacanya, setiap hurufnya, setiap harakatnya, sampai dengan kini dan sampai kapanpun, cuma Al-Quran yang terjaga dan tidak pernah berubah. Ini menunjukkan Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman yang sebenar-benarnya, dan bahasanya nggak pernah berubah dari sejak pertama diwahyukan sampai sekarang. Silakan Anda cek, nggak ada perubahan dan tidak ada ejaan yang disempurnakan. Silahkan cek. Dan semua umat bacaannya sama. Kalau baca Al-Quran, ya sudah, dengan menggunakan bahasa Arab. Sejak awal diturunkannya, sampai dengan sekarang. Dan bahasa Arabnya pun fasih. Bukan bahasa Arab biasa. Ya, silahkan dicek. Ya, jadi nggak ada misalnya dibawa ke Eropa jadi Inggris, dibawa ke Jepang jadi bahasa Jepang, dibawa ke Cina jadi bahasa Mandarin, dibawa ke, ya jangankan ke luar negeri, di Indonesia, ya dibawa ke Padang jadi bahasa Padang, dibawa ke Bali jadi bahasa Bali. Al-Quran tidak begitu. Dibawa kemanapun tetap bahasanya serupa. Arab bacaannya sama. Ketika menjadi bahasa Indonesia, terjemahan. Ketika menjadi penjelasan, tafsir Al-Quran. Ya, itu indahnya. Ini menunjukkan Al-Quran benar-benar firman Allah. Kalau bukan firman, pasti akan mengalami ya fitrah-fitrah kemanusiaan. Ya, mengalami karakteristik tabiat kemanusiaan, mengalami penyesuaian yang disempurnakan. Jadi kalau ada kitab suci misalnya mengalami penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan, nah itu patut diduga, patut dibandingkan untuk meneliti otentisitasnya apakah firman Tuhan, firman Allah atau bukan. Secara ilmiah itu bisa didiskusikan. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali ke sini. Nah, inilah tahap pertama. Kita ingin katakan kalau Anda ingin berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran, ingin mengetahui kandungannya, sehingga dengan kandungan itu kita mendapatkan tujuan. Itu esensinya. Ya, jadi bukan sekedar kita untuk membaca. Ya, bukan sekedar untuk membaca, tapi membaca itu harus dipahami sebagai pintu untuk menggali segala harta istimewa, harta pedoman kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan hakiki baik di dunia, di barzakh sampai dengan ke akhirat. Info yang paling validnya semua hanya ada di sini, sekaligus bagaimana cara menyikapi dan mengamalkannya, ya, yang disebut hudan itu. Hudan. Ya, ada rahmat, ada syifa dan seterusnya. Ini Al-Quran. Pintu pembukanya apa? Qiraah. Bahkan saking pentingnya Nabi pun diperintahkan Iqra. Jelas. Dan dahsyatnya, inilah bedanya Al-Quran dengan bacaan-bacaan lainnya. Ya, untuk membaca saja itu langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung lewat lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau amalan-amalan biasa di Quran surah ke-6 ayat 160 itu amalannya dinilai 10 setiap selesai menunaikannya. Ya, seperti sholat misalnya. Ya, kita kerjakan sholat. Jadi amalan yang dikerjakan yang mengandung nilai pahala itu disebut hasanah namanya. Ya, disebut apa? Hasanah. Misalnya saya mengerjakan sesuatu terus diniatkan karena Allah. Bentuknya bisa ibadah ritual misalnya seperti sholat. Begitu saya sholat, jadi tunaikan sholat itu dapat 10. Nah itu ibadah, pekerjaan dikerjakan punya nilai ibadah dan punya nilai akhiratnya disebut hasanah. Minum, diniatkan karena Allah. Bismillah, saya niatkan ini untuk memberikan energi untuk ibadah. Bismillah, diminum. Ketika diminum itu dengan niat ibadah punya nilai 10. Namanya apa? Hasanah. Maka Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan satu nilai kebaikan, maka dia bila diniatkan ibadah, maka dicatatkan 10 pahala kebaikannya. 10. Gitu ya? Diberikan berapa? 10 nilainya. Maka itu sering kita berdoa supaya semua kegiatan kita di dunia punya nilai hasanah untuk dibawa hasanah itu ke akhirat. Ya, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang memohon meminta kepada Allah supaya dibimbing agar perbuatan dunianya menjadi hasanah dan punya nilai saat kembali kepada Allah di akhirat sehingga bisa terbebas dari jerat-jerat neraka. Baik ya? Nah, nanti ada turunan yang lebih istimewa. Ya, misal tergantung tahapan amal. Kalau sholat, ya semua hamba yang beriman, sholat standar semua. Mau kaya, mau cukup, mau sakit, mau sehat, ada bimbingan sholatnya. Dan nggak bisa digantikan. Ya, dengan amalan-amalan lain. Nggak bisa ditutup sholat dengan puasa. Nggak bisa ditutup sholat dengan diganti dengan zakat misalnya. Tidak. Sholat. Dan standar semua amalannya. Ya, itu pokok, dasar, pondasi. Imaduddin, dasarnya. Ya. Nah, ketika naik dari dasar itu menjadi misalnya ya atapnya, bangunannya, yang lainnya. Ya, seperti misalnya tambah dengan infak, tambah dengan puasa. Maka pahalanya juga meningkat. Ya, karena itu ketika orang sholat dan dia infak, maka naik dari yang standar tadi. Ya, misalnya yang standar 10 ketika infak jadi 700 paling minimal. Ya, Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat ke-261 misalnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang infak yang dia niatkan karena Allah di jalan Allah, maka setiap satu yang ia keluarkan itu semisal satu yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 benih baru. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Paling minimal. Karena Allah belum selesai ya berfirman di ayat itu, seringkali berhenti di situ. Padahal belum selesai firmannya. Lanjutkan. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkenan melipat gandakan tanpa batas sesuai dengan keikhlasannya. Di orang-orang yang berhitung diberikan sesuai hitungan. Orang yang tak pernah berhitung, yang penting Allah ridha, maka diberikan dengan tidak terhitung. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha luas pemberiannya. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui siapa yang paling ikhlas dalam beramal itu. Infak 700. Ya, jadi begitu diberikan infak, keluar pahala. Al-Quran lebih dahsyat lagi. Bukan selesai baca, dikasih 10, dikasih 700, tidak. Tapi setiap hurufnya. Setiap huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 nilai kebaikan. Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan dilihat satu ayat yang Bismillahirrahmanirrahim, tapi lihat hurufnya, 19 huruf kalikan 10, 190. Ya. Sekarang Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Jangan lihat Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah misalnya 286 ayat, berapa huruf? Berapa huruf kalikan? Ya. Ini dahsyatnya, ini apresiasi tinggi. Jadi kita baru membuka saja, kenapa diapresiasi sedemikian tingginya? Supaya disemangati, dimotivasi. Ya, jadi bukan sekedar mengejar pahala ini, pahala membacanya, bukan sekedar ini. Ingin menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting di balik bacaan ini. Saking pentingnya dimotivasi supaya mengejar itu. Supaya mendapatkan itu semua. Ya, ini sangat luar biasa, ada banyak manfaat. Jadi baru baca aja, pahala mengalir. Ya, jadi kalau Anda mau hitung-hitungan pahala, cara berpikirnya cari lawannya dosa. Begitu. Ya, dan jangan dilihat dalam kehidupan dunia, nanti di akhirat. Jadi kalau mau merenung, berpikir pasca kehidupan dunia. Ingat wafat, ingat meninggal, ingat pulang. Nah, jadi masalah pahala dosa itu nanti hitungannya akhirat, bukan dunia. Jadi jangan berharap pahala diberikan di dunia, Anda rugi. Kalau habis semua di dunia, di akhirat nggak punya bekal lagi. Masalah pahala itu dunia, akhirat ya. Masalah pahala akhirat. Masalah dunia itu adalah hanya bekal-bekal kehidupan untuk mencari pahala itu supaya kita punya bekal saat pulang dan keberkahannya. Ya, kalau mau nyari harta silahkan dunia, tapi kalau ingin cari pahala lewat harta, maka amal soleh kita lakukan. Kan? Kalau Anda ingin cari pintar, ya belajar. Silahkan belajar jadi pintar. Tapi kalau Anda ingin cari pahala dari kepintaran itu, keberkahannya, silahkan Anda baca, rujuk. Sehingga menjadi amal soleh. Dan itu punya bekal. Jadi kalau Anda ingin mengetahui pentingnya mendapatkan pahala, maka cari lawannya, yaitu pentingnya menjauh dari dosa. Pahala lawannya dosa. Dosa dan pahala akan menentukan kehidupan kita setelah kita wafat. Karena itu sering-sering merenung kalau wafat hari ini, wafat malam ini, apa yang saya bawa bekalnya saat menghadap Allah, saat pulang. Ya kan? Udah cukup belum? Saya yakin. Kadang-kadang saya aneh juga ya, manusia itu kalau ditanya tuh santai banget. Pak, kira-kira kalau meninggal, cukup nggak bekalnya di Allah? Ah, kayaknya belum deh. Mudah-mudahan nggak meninggal 2 hari ini. Ya, manusia tuh aneh gitu. Dan dia nggak bisa memastikan kapan dia wafat. Tahu bekalnya kurang, tapi masih sibuk melakukan perbuatan dosa. Tahu bisa meninggal kapan saja, tidak serius menyiapkan pahala. Harusnya kalau Anda yakin, tahu, mengerti wafat kapan saja, dan bisa meninggal kapan pun, ya Anda mesti siap-siap. Mesti serius. Masa mau main-main terus, kan? Nah, jadi kalau kita mengetahui yang dulu-dulu pernah banyak yang sia-sia, ya sisanya jangan disia-siakan lagi, cari bekal yang baik. Maka dari itu penting kita beramal dengan cerdas. Cara cerdas beramal itu cari amalan yang ringan dikerjakan, tapi pahala banyak, setidaknya menutup dosa kita. Ya, dan di antara amalan cerdas itu adalah Al-Quran. Bayangkan dibaca 1, 2, 3, 4 ya ayat, kalikan hurufnya, kalikan pahalanya.
Dan setidaknya dengan mendapatkan ini bisa menutup dosa-dosa kita. Dosa berapa misalnya kan? Sekian, 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 tutuplah dengan ini. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu kalau kita mau menghitung antara pahala dan penutupan dosa. Tapi kalau orientasi kita ya ingin fokus mendapatkan hudan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dengan benar, maka ini menjadi pengantar yang efektif. Ini bonus, tapi pengantar yang efektif untuk beralih ke fase yang kedua. Tapi sebelum beralih kepada fase yang kedua harus benar cara baca. Sebab nanti menjadi tidak enak, ya tidak enak didengar dan mungkin keliru dalam memahaminya. Coba Anda belajar bahasa Inggris misalnya, ya. Anda tuliskan misalnya seperti ini. Ya, uncle kan kita bacanya paman, uncle. Anda baca uncle, kan kedengarannya nggak enak gitu. Ya. My uncle, paman saya kan nggak enak gitu. Ya, Anda pasti baca my uncle gitu kan? Ya, karena itulah seperti itu dalam Al-Qur'an, apalagi firman Allah. Masa Anda mau baca sembarangan? Ya, Anda baca bahasa Inggris belepotan dan nggak enak dengar. Jangankan bahasa Inggris lah, di kita banyak misalnya Anda baca bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ya, atau bahasa daerah yang lainnya, terus Anda salah baca kan nggak enak juga. Saya mau ke Cicahem, ya, saya mau ke Cicaheum, ya, mungkin ketika ditanyakan juga akan berbeda pemahamannya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, karena itu membaca Al-Quran, karena ini firman Allah, maka mesti lebih teliti, lebih jernih, lebih baik, lebih benar, supaya Allah ketika mendengar itu, ya, dan Allah Maha mengetahui, dan Masya Allah gitu kan, menjadi indah bacaan kita, menjadi benar, menjadi enak. Jangankan dalam suasana demikian, kita pun yang dengar, manusia enak dengarnya, bagus, benar bacaannya, dan mudah dengan itu untuk memahami isinya. Maka ada ilmu untuk memahami ini semua disebut dengan tajwid namanya. Tajwid, kan? Ilmu membaca dengan benar, dengan baik, dengan bagus, dan turunan-turunannya. Di tajwid nanti akan diatur hukum-hukumnya. Seperti pernah kita terbatas membahaskan dari ilmu aswad, naik ke tajwid. Kenapa? Kita bahas dari dasar betul itu. Nanti teman-teman rujuk lagi ya, video saya yang kemarin. Nanti tim tolong diberikan video yang kemarin. Jadi tentang ilmu aswad. Jadi kita memulai bahkan sebelum fase tajwid. Dari suara. Ya, dari mana suara itu bisa keluar. Dari manusia itu dari mana sumbernya. Terus mampir ke tempat-tempat mana saja. Dari situ keluar suara apa saja. Dari suara itu kalau benar kita mengucapkannya, nanti ke tajwidnya akan lebih mudah. Itu yang disebut dengan makharijul huruf nanti dengan sifat-sifatnya. Baru setelah itu masuk ke hukumnya. Waqaf, ibtida, ada mad dan hukum nun dan sebagainya. Nah, ini akan memudahkan kita nyaman dalam membaca. Dan bacaan ini bukan sekedar melahirkan pahala, tapi ketika bacaan itu dibacakan dengan benar, itu akan ada dampak yang sangat dahsyat kepada jiwa. Kepada jiwa. Jadi kalau kita baca Al-Qur'annya benar, teman-teman sekalian, walaupun kita belum mengerti isinya, belum paham isinya, selain ada pahala yang kita dapatkan dan dahsyatnya, akan ada pengaruh kepada jiwa. Buka Quran surah ke-8, Al-Anfal, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, orang-orang beriman yang sejati itu, yang benar imannya, jika dia mendengar nama Allah ada getaran di jiwanya. Karena itu saya sering katakan untuk mengecek apakah ada keimanan di jiwa kita, ya cek saat nama Allah dikumandangkan. Karena itu setiap hari 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Untuk mengecek di setiap pergantian waktu ini masih ada iman nggak dalam diri kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan pergantian waktu. Jadi setiap perganti waktu itu kita masih beriman nggak? Ada iman nggak? Maka diperdengarkan oleh suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah disebutkan. Makanya orang-orang yang masih ada iman ya ketika disebutkan ada getaran di jiwanya. Ya Allah sudah pasti itu, otomatis itu. Jadi begitu disebutkan Allahu Akbar, terus ada getaran pada jiwanya. Bahkan yang belum beriman pun itu fitrahnya nanti akan terbawa. Ya, ada sepersekian detik itu. Ya, begitu mendengar itu tuh ada satu pencarian, satu kerinduan, satu keingintahuan itu. Ada karena ada fitrah yang murni untuk kembali kepada Rabb yang hak. Ya, apalagi orang yang mengatakan beriman. Dan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Ada pengaruh kepada jiwanya sehingga bertambah keimanannya. Makanya silahkan Anda cek. Anda mendengar misalnya para imam baca Al-Quran, ya imam yang bagus, benar bacaan Al-Qurannya. Anda dengar misalnya Syekh Al-Sudi, Syekh Surim, Syekh Mishari Ar-Rashid, kan? Dan Syekh-Syekh yang lainnya misalnya, ya silahkan cek. Bukankah ada satu keadaan tertentu saat kita ada di Masjidil Haram, misalnya Masjid Nabawi, atau bahkan kita mendengar tiba-tiba meneteskan air mata, tiba-tiba ada getaran, tiba-tiba ada kelembutan, kenikmatan. Jangankan di Masjidil Haram lah, Anda naik mobil aja, ya naik mobil dengar murattal, lain kan keadaannya. Itulah kedahsyatan Al-Quran. Apalagi kalau kita bisa baca dengan benar. Baca akan ada pengaruhnya pada jiwa. Ada pengaruh, ada kekuatan tersendiri. Ada kedahsyatan. Ini baru baca. Karena itu diapresiasi tinggi orang yang baru baca ini, belajar baca, ya, jika dia bisa membaca saja setiap hurufnya 10. Dan dalam konteks dia berlatih untuk menjadi lancar.
untuk menjadi lancar, diapresiasi lagi, dikalikan 2 kali lipat. Untuk pemula, pembelajar pemula. Jadi kalau Anda ingin memulai belajar dan belum lancar, terbata-bata, walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi, dan bagi orang yang terbata-bata, kan? Dan berat mengucapkan hurufnya, fa, sa, sa, so, sa, so, sampai benar itu langsung diberikan penilaian 2 kali lipat orang lancar. 2 kali. Tapi jangan salah menyimpulkan Anda bertahan nggak lancar aja deh gitu. Bukan. Berpikirnya, kesungguhannya, keseriusannya, kesabarannya, itu yang memberikan penilaian lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dia lancar, sampai lancar. Jadi semangat teman-teman sekalian. Ayo semangat. Keluarga besar Istiwa mesti semangat. Ya, Nabi yang jamin. Kalau ada hidayat yang jamin Anda bisa tinggalkan, tapi Nabi yang jamin. 2 kali lipat loh. Penghargaan tinggi kapan lagi dapat itu? Nanti kalau lancar, plusnya berubah yang 10 ini menjadi penjagaan malaikat. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Jadi kalau Anda belum lancar, itu diberikan apresiasi. 2 kali lipat pahala orang lancar. Artinya kalau dia dapat 10, ini dapat 20. Ya, dikalikan 2 kali lipat. Kalikan 2 kali lipat. Mengumpulkan pahala, mengurangi dosa. Ya? Tapi ketika Anda lancar, setiap hurufnya 10, tapi Anda diiringi oleh malaikat. Satu malaikat diberi nama oleh Nabi Ma'asyafaratil kiramil bararah. Malaikat yang mengiringi orang ini untuk menjaga selalu tampil baik. Inilah dahsyatnya bacaan Al-Quran. Saya belum sampai kepada hafalan, baru pembuka ini. Nah, jadi saya sering katakan, kalau orang baru baca benar aja, pasti akan ada perubahan perilaku pada dirinya. Karena Al-Quran itu mukjizat dahsyat, bisa merubah keadaan diri kita. Anda silahkan rajin baca aja sampai benar. Belajar baca. Ya, mungkin ada yang belum bergabung STUH, ada yang di tempat-tempat lain, tempat-tempat Quran, rumah-rumah Quran dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, apapun profesi Anda, even Anda ibu rumah tangga, direktur, insinyur, pengusaha, pedagang, macam-macam ya. Demi Allah saya katakan, silahkan belajar Al-Quran dengan benar. Begitu Anda ikut, terjadi perubahan perilaku pada diri Anda. Kalau Anda benar bacanya, baru benar baca aja. Baru baca benar, baca sampai tuntas tuh. Ya, sampai hari muskilah selesai bacaan itu, dan Anda kemudian membiasakan baca. Ya, baca setiap hari misalnya 1 juz, atau setengah juz, atau misalnya 1 halaman pun. Ya, Jumat baca Al-Kahf misalnya, atau baca Yasin, atau baca yang lainnya. Anda baca itu, demi Allah, yang pertama, langsung jaminan Nabi mengatakan, Ma'asyafaratil kiramil bararah. Akan dijaga oleh malaikat yang selalu mengarahkan ia pada jalan yang benar. Ya, berperilakunya baik, akan terjadi perubahan. Makanya saya sering katakan, kalau ada anak misalnya di pesantren itu, pesantrennya Quran bahkan. Ya, bahkan dia sampai ke level menghafal. Kalau nggak terjadi perubahan perilaku itu pasti ada yang salah dalam menghafalnya. Pasti itu. Apalagi kalau sudah hafal. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Bukan cuman berubah perilaku, tapi akan jadi pionir dalam segala kebaikan. Kalau benar, ya. Nah, jadi coba cek nih selama Anda belajar. Sudah berapa lama nih belajar di STWH, gitu kan? Cek. Harus ada perubahan. Dan kalau sedang kita turun-turun, sedang futur, misalnya sedang turun, sedang lemah, ikat lagi ini sabda Nabi. Aduh, saya bagaimana kalau wafat nanti, bekalnya belum cukup. Ini ada motivasi dari Rasulullah. Saya juga pengen didampingin malaikat saat hidup, gitu kan? Ya, didampingi, diarahkan, tunjukkan pada kebenaran. Kapan lagi dapat itu? Kapan berubah jadi baik? Ya, karena itu ada rumus. Kalau nanti kita ingin tumbuh anak-anak menjadi baik, 2 kuncinya. 1 salat, yang kedua Al-Quran. Kalau itu 2 aja sudah ada dalam diri setiap hamba, insan beriman, dan benar caranya, demi Allah saya katakan, jadi insan yang sangat luar biasa. Cek semua ulama-ulama, memulai dengan 2 ini saja. Ulama ilmuwan muslim dimanapun yang hebat-hebat, yang biografinya sampai pada kita sekarang. Dasarnya cuma 2, Al-Quran, teman-teman sekalian, dan memperbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Nah, ini poinnya. Jadi ini 1 ya. Nanti kalau ini sudah cukup baik, naik level ke tilawah namanya, yang pernah dulu saya sampaikan. Ya, memahami makna. Memahami, karena itu sahabat tuh sering ngaji. Kalau tilawah mereka nggak banyak-banyak. 5 ayat, 10 ayat, paling banyak itu 10 ayat. Ya, jadi mereka tanya dulu maknanya apa, pelajari dulu, terus diamalkan dulu. Begitu sudah mengamalkan, pindah ayat yang lain. Ya kan? Mendalaminya lagi, menghafalkannya lagi. Ini tilawah. Nah, jadi coba cek. Tilawah itu sambil mengerti, memahami maknanya. Dan berusaha mengamalkannya. Paham dan mengamalkannya. Ya, coba deh, gini. Anda baca Al-Fatihah sehari berapa kali? Hah? Coba. 15, 13, 16, 10? 2 kali? Berapa kali? Pasti 17 kali. 17 kali. Kalau 15 kali berarti nggak sholat subuh. Kalau 16 kali, sholat subuhnya pasti 1 rakaat. 17 kali, Joni. Ya. 17 kali, pasti 17 kali. Pasti 17 kali, karena subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. 24, 4, 3, 4, berapa? Jumlahnya 17. Ya kan? Kita baca 17 kali dalam sehari, paling minimal. Dan hebatnya, nggak bosan-bosan, itulah Al-Quran. Nggak pernah saya dengar ada orang pening baca Al-Fatihah. Pusing misalnya. Ya, atau bosan baca Al-Fatihah, nggak pernah saya dengar.
Ya padahal dia itu baca itu, bahkan anak saya aja belum balik, ya tiap hari baca Al-Fatihah. Belum balik gitu kan. Terus balik sampai dewasa, sampai sepuh baca Al-Fatihah. Bayangin kalau ada orang usia 70 tahun misalnya. Jadi sejak dia 3-4 tahun baca Al-Fatihah, berarti sudah 64 tahun lah kurang lebih baca Al-Fatihah. Saya belum pernah dengar ada pengaduan, saya bosan tuh baca Al-Fatihah. Saya pusing, nggak ada itu. Tandanya mukjizat. Coba Anda baca buku yang lain. Buku paling bagus lah sedunia, karya manusia paling bagus. Sehari baca 3 kali aja, setiap hari. Demi Allah saya katakan, hari kedua udah bosan. Hari ketiga nggak dibaca, udah hafal isinya, udah hafal. Al-Fatihah udah hafal, masih dibaca aja. Coba silakan cek. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok cepet amat? Saya udah hafal Al-Fatihahnya, langsung aja. Enggak, tetap dibaca. Tetap dibaca. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Tapi pertanyaan saya, dari sekian banyak yang dibaca itu, paham nggak? Ngerti nggak isinya? Tahu nggak maksud Al-Fatihah itu apa? Tahu nggak fadilah, keutamaan Al-Fatihah itu apa? Tahu nggak manfaatnya apa? Hah? Kok bisa orang dulu baca Al-Fatihah, penyakit sembuh? Dibacain, sembuh. Dan itu sangat populer di hampir semua kitab tafsir. Ya, seorang pemuka kepala suku disengat kalajengking Arab, bayangkan. Ya, orang Arab disengat kalajengking Arab. Ya, dan sudah kena racun menyebar, sulit, semua angkat tangan. Ya, secara singkat saja ada segolongan sahabat kemudian dimintai pertolongan dengan izin Allah, ya. Dia kemudian datang, dia bacakan Al-Fatihah. Kok bisa sekali baca sembuh? Ya. Dan sangat menarik itu, dan banyak lagi hal lain. Ada yang memohon, meminta dan sebagainya gitu kan? Ada. Ada untuk penyembuh, ada untuk minta asy-syafi, al-kafi gitu kan? Dan seterusnya. Ternyata banyak rahasia di Al-Fatihah. Bahkan kalau orang benar baca Al-Fatihah, di hadis qudsi dikatakan, ya wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salatnya dan benar bacaannya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan apapun yang diminta hambaku saat ini aku akan kabulkan kalau benar bacaan. Sangat menarik gitu. Al-Fatihah. Makanya setiap sholat, kenapa kita awali dengan bacaan Al-Fatihah? Karena kita bermohon, kalau benar bacanya, semua doa kita dikabulkan. Doa saat ruku, doa saat sujud, doa duduk di antara dua sujud, kan banyak tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rahmat, minta perlindungan, minta rizki. Kenapa banyak minta tapi nggak ada yang terkabul misalnya? Mungkin ada yang nggak benar dalam sholatnya, minimal Al-Fatihahnya itu belum paham, belum mengerti. Coba pahami lagi. Cek lagi, ini baru Al-Fatihah. Al-Ikhlas coba. Itu kalau dahsyat, kalau paham Al-Ikhlas itu. Ada orang tuh wirid dia baca Al-Ikhlas terus minta kepada Allah ampunan. Ya, dia mohon kepada Allah. Allahumma ya alladzi lam yalid wa lam yulad. Allahumma ya Allah ya Samad alladzi lam yalid wa lam ya Allahumma ya Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, aku mengikrarkan bahwa Engkau lah Ahad, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain Engkau diibadahi. Engkau tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu. Aku cuma minta satu, ya Allah, ampuni dosaku. Kedengaran oleh Nabi. Apa jawab Nabi? Hah? Tahu nggak apa yang kau barusan bacakan? Hah? Ara'aita bima tad'u. Tahukah engkau apa yang ara'aita bima da'ut? Tahukah engkau apa yang barusan kau bacakan? Engkau pinta itu. Ya katakan Allah Rasulullah alam. Saya nggak tahu ya Rasulullah apa kedalaman maknanya. Ya. Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling dahsyat, yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Yang kalau engkau bermohon dengannya, semua doa-doamu itu akan dikabulkan, yang kalau minta engkau diberikan. Itu dahsyatnya. Pertanyaan saya, kok bisa sekarang ada orang baca Al-Fatihah, ya, dibacain buat yang sembuh, nggak sembuh-sembuh, ada yang nambah penyakitnya. Ya, hafal Al-Ikhlas tapi mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Itu orang sehat nggak sih? Yang salah gitu. Ada apa di balik An-Nasr? Ada apa di balik Al-Kautsar? Gitu. Ada semua, ada mana? Ya, kita belajar yang ringan-ringan dulu. Juz amma, rasakan kenikmatannya. Ya orang benar-benar deh paham misalnya Mu'awwadzatain, Al-Falaq, An-Nas itu manfaatnya luar biasa itu. Luar biasa. Dahsyatnya. Apalagi kalau dari awal misalnya Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, kemudian An-Nisa dan seterusnya, itu banyak hal yang akan kita dapatkan. Dahsyat luar biasa. Nah, sekarang kalau kita paham ini, nanti akan kita temukan bimbingan-bimbingan hidup jadi kurikulum kehidupan. Ya, kalau di sekolah itu anak-anak kita ajarkan jadi kurikulum dari KB dia. Di AIS, Akhir International Islamic School, itu kita ajarkan dari mulai KB, TK, SD sampai dengan ke atasnya. Jadi kurikulum hidup itu ada di sini semua. Ya, kalau di ILC nanti Attachment Learning Center di kelas pendalaman nanti STWH, setelah kita periode menghafal nanti akan masuk ke pendalaman sesuai profesi. Nanti ada semua tuh. Bimbingan kesehatan yang dari dokter apa, bahkan ada yang mata, dokter telinga, dokter jantung, macam-macam di kebidanan ada.
Yang di bisnis ada lagi kurikulumnya, turunkan semua. Nah, cuma kan kalau kita mau gali ini, terus Anda mau praktekkan, kalau belum hafal kemana-mana kan, dibawa kan? Dibawa bimbingan bisnis, buka Quran. Bimbingan macam-macam lah, kedokteran buka ayatnya, cari lagi. Sekarang di googling misalnya. Cara paling gampang, ditawarkan oleh Allah. Kenapa nggak diapalin aja? Dan itu dijamin kemudahannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah, kami pastikan, kami janjikan, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Supaya engkau ingat, lidzikri, supaya engkau ingat. Bahwa itu pedoman kehidupan, ingat. Jadi kalau mau mandang, ingat ayatnya. Bagaimana mandang yang benar. Maka ayatnya mengingatkan, ini yang dipandang, ini jangan. Kalau mau dengar, diingatkan, ini yang harus dengar, ini jangan. Makanya ahli Al-Quran, kalau menghafalnya Qurannya benar, hifdzon, fase ketiga. Ya, kalau benar menghafal Qurannya, maka di Quran surah ke-35 itu, di ayat 32, Allah tegaskan di penghujung ayatnya. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Cuma sayang di antara mereka ada yang tidak mengamalkan, malah berbuat zalim. Ada yang paket hemat untuk dirinya belum berbagi. Dan penghafal yang benar, sabiqun bil khairat bi idznillah, akan membimbing Quran itu pada dirinya untuk mengarahkan pada semua yang baik-baik. Jadi pionir. Jadi dahsyatnya Al-Quran, kenapa kita hafalkan? Jadi apapun dalam kehidupan, tuh ayatnya nanti akan datang mengingatkan. Begitu jalan, begini cara jalannya. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong jalan itu. Kalau bersikap pasti gimana, bertutur mesti gimana. Kalau jadi pebisnis, ayat-ayatnya datang mengingatkan. Jangan berbuat riba, jangan begini, jangan begitu. Kalau jadi pejabat dibimbing, berbuat yang adil, ini hati-hati, ini akan dihisab. Ya, kalau berusaha jangan curang, wail mutaffifin. Hati-hati jangan terlalu loba dengan dunia ini begini. Kalau pengen berkah begini, kalau ada kesulitan datang ayat ini bimbing. Dan Allah menaungi kita dalam setiap kehidupan itu. Nah, jadi di STWH ini usahakan sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Itu tujuan utamanya bagaimana menghadirkan ini dan pedoman hidup ini supaya ada dalam jiwa kita. Ya, wa syifa'ul lima fis sudur, dalam jiwa kita. Sehingga jadi syifa, penenang. Wa hudan, ini. Jadi petunjuk kehidupan, pedoman. Wa rahmat. Ya, dan melahirkan rahmat Allah, kemuliaan, kenyamanan, kelapangan dan segala yang mungkin kita butuhkan dalam kehidupan. Di Quran surah ke-10 ayat 57. Quran surah 10 Yunus ayat 57. Ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian. Jadi ini harapan kita. Karena itu saya ingin katakan bahwa tetap semangat. Harus selalu semangat, harus selalu termotivasi gitu kan. Harus selalu berusaha untuk bisa setidaknya menjadikan diri kita semangat mendekat kepada Al-Quran. Karena itu saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian, khususnya yang tergabung pada peserta STWH ya, sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Jadi harus selalu semangat ya. Nah, ini yang di Zoom nih. Nah, yang di Zoom, saya lihat juga variasinya Masya Allah ya. Ikhwan, akhwat, dari yang anak-anak, dari yang usia. Masya Allah ini ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 11 tahun, 14 tahun. Ya, mana ini yang lain-lainnya nih ya? Yang belum bergabung, belum ikut. Saya lihat nih, Masya Allah ada yang 6 tahun, 8 tahun, 13 tahun, 47 tahun, 61 tahun deh ya. Mudah-mudahan semua tetap semangat, ya, tetap sabar. Ingat itu sabar. Karena kalimat pertama dari malaikat kepada ahli Al-Quran ketika dengan izin Allah dikaruniai surga, ketika kembali kepada Allah, dan orang-orang ini diberikan kemuliaan menggandeng bapak ibunya, ya, keluarga besarnya gitu, yang beriman, yaitu digandeng. Nanti kalimat umumnya di Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang beriman itu jika diikuti oleh keturunannya semua beriman, kan? Maka kami akan satukan mereka di surga. Akan kami tempatkan di satu tempat keluarga besar itu. Ya, wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan usaha mereka untuk mewujudkan itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau mereka mau menghadirkan itu silahkan berbuat, berencana di muka bumi selama mereka masih hidup. Nah, di antara perencanaan itu ada yang istimewa, yaitu menjadi ahli Al-Quran. Jadi bukan cuma dikumpulkan, tapi ada ahli Al-Quran di keluarganya. Makanya saya sering katakan, mesti ada di keluarga besar Anda, satu siapkan, paling minimal. Kalau enggak semuanya, jadi ahli Quran. Supaya apa? Jadi kebanggaan nanti di akhirat. Ya, jadi kebanggaan. Jadi bukan cuma berkumpul, tapi ini nanti akan jadi pemimpinnya. Ya. Karena itu Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya, Allah tegaskan jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ya, ada orang-orang yang akan mulai masuk nanti ke surga Aden, mulai masuk surga Aden. Surga indah sekali. Ya, nanti dia akan melewati setiap pintu-pintu surga. Dan yang paling menarik wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dia akan menggandeng orang-orang saleh bersama orang-orang saleh dari bapak ibunya, ya, pasangan hidupnya, kalau suami dengan istri dengan suami, kemudian dari keturunan-keturunannya. Nah, ada yang menarik, dari mana taunya kalau di antara amalan itu adalah ahli Quran. Tafsirnya di Quran surah 35 Fatir ayat 33 dengan pembuka kalimat yang sama, jannatu 'adnin yadkhulunaha.
yuhallawna fiha min asawir. Ahli Al-Quran ini akan masuk lewat surga Aden nanti dihiasi dengan hiasan untuk membedakan ahli Quran dengan yang bukan ahli Quran. Diberikan gelang-gelang emas. Ya walibasuhum fiha harir. Kemudian jubahnya sutra, pakai mahkota. Oh Masya Allah, dimahkotain. Ya, terus gandeng bapak ibunya. Masya Allah, keluarga besarnya. Ya, masuk. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menyambut di setiap pintu surga. Setiap pintu surga ada malaikat nyambut. Selamat, 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 insya Allah. Tapi kalimat apa yang pertama kali diucapkan oleh malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat, selamat pada Anda semua bisa ada di sini. Itu semua ngucapin selamat deh. Ya. Semua ngucapin selamat. Itu surga A, surga B, surga C. Semua ngucapin selamat malaikat, penjaga pintu surga itu. Selamat ya, selamat, selamat, selamat. Tapi selamat apa? Bima sabartum. Atas kesabaran Anda. Sehingga Anda bisa menikmati ini semua. Sabar. Fani'ma uqbad-dar. Dan dari akibat kesabaran itu, silahkan nikmati tempat terindah yang tidak akan pernah dirasakan sebelumnya. Ma la ainan ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat, enggak pernah didengar, enggak pernah terlamunkan seperti itu nyatanya. Jadi sabar. Bersabar kalau ada kesulitan biasa. Dunia aja sulit, masa akhirat mau gampang? Dunia aja sulit sekarang. Ya, masa akhirat mau gampang? Dirubah cara berpikirnya. Al-Qur'an justru menghilangkan kesulitan. Ya, bukan menghadirkan beban. Jadi jangan dipikir nih, Pak silakan menghafal. Aduh, saya takut beban ya, hidup saya pun udah terbebani, saya takut anak beban lagi. Cara berpikirnya keliru. Al-Quran meringankan bahkan menghilangkan beban yang kita rasakan sehingga menjadi lebih nyaman untuk kita lalui. Ya, jadi itu yang ingin saya tekankan sebagai motivasi karena saya melihat Masya Allah sampai hari ini ada puluhan ribu yang setoran itu. Ya, puluhan ribu yang sudah masuk gitu. Di saking semangatnya ya satu orang sampai berapa kali gitu kan. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 dan seterusnya, dan sekarang kita sedang atur dengan baik dan mudah-mudahan juga yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official yang tidak terhubung dengan Zoom pada saat ini, ada yang belum masuk di keluarga besar STWH di angkatan pertama tahun ini, ya insya Allah kita berikan karena banyak yang masih tanya ini, ada ribuan juga yang masih masuk, tapi kami batasi 10.000 saja karena kita pun menyiapkan perangkatnya, insya Allah kami gratiskan. Ya, jadi kita sedang berusaha. Saya sekarang sedang berusaha dari yang kemarin yang sudah ada infak masuk kita subsidikan juga, gitu kan. Kemudian kita sedang sounding lagi ke teman-teman yang lain untuk sama-sama untuk pengadaannya dan kita berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya setiap yang ada daftar, saya minta kepada staf saya, ya ini ada nih berapa banyak 1.000, ya kita siapin lagi 1.000 lagi, 1.000 lagi. Pokoknya Bismillah, ya kita gratiskan, dikirimkan, mungkin Anda hanya berikan ongkos kirim saja untuk itu. Dan nanti insya Allah teman-teman sekalian di sesi ini terbuka untuk umum yang sekarang karena manfaatnya bisa banyak kita dapatkan secara lebih luas. Nanti kalau sudah masuk kelas lagi, di bulan ini ada terakhir dengan saya nanti, khusus bagi yang tergabung dengan STWH, mungkin di akhir-akhir bulan karena nanti untuk pembekalan ke seluruh angkatan ini, ya sebelum nanti akan spesifik masuk kepada pembelajaran yang sifatnya lebih fokus lagi. Mudah-mudahan setelah pandemi nanti akan diatur untuk karantina. Untuk percepatan, jadi nanti dari 10.000 itu ya kita akan atur di beberapa tempat sesuai daerahnya untuk karantina nanti, untuk pemudahan ya. Jadi kita santai dulu karena target kita nanti untuk santai ini ada kisaran 2 tahunan, setahun 8 bulan. Nanti kalau dari tahap ini akan ada percepatan misalnya, Anda bisa yang di daerah Bekasi bisa datang ke pusatnya di sini ya, di Masjid Al Ihsan atau di Quantum Akhir Institute. Nanti kita ada tempat untuk akhwat, ada tempat untuk ikhwan, nanti akan dikondisikan. Kemudian nanti misalnya ada yang di daerah Jawa Barat, kita ada tempat di Sukabumi, ada di Bandung. Nanti saya melihat juga ada yang sudah mengajukan permohonan supaya jadi pusat-pusat di STWH dari cabang-cabang di seluruh wilayah di Indonesia. Ya kami perkenankan nanti, insya Allah ya, yang di Sumatera, yang di Riau, di Kalimantan dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan lihat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan taufiknya dalam mewujudkan semua itu. Ya. Jadi nanti silakan ya di staf teman-teman sekalian masih dikasih kesempatan sampai akhir bulan ini sehingga nanti terkumpul untuk angkatan pertama ya 10.000 orang. Nanti kita atur, semoga Allah mengangkat dengan cepat ya di pandemi ini dan memberikan hikmah-hikmah kepada kita semua. Baik, yang di Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang tergabung sekarang di Zoom? Ada 1.000 orang ya. Dari 7.000 diatur ya. Kita dulu pernah siapkan 5.000, tapi ternyata di sebagian efektivitasnya juga kurang efektif, jadi kita jadikan 1.000 ya. Masya Allah, ini dari mana saja? Saya coba sapa yang di Zoom dulu. Assalamualaikum. Ada yang angkat tangan tuh. Masya Allah. Siapa yang paling sepuh ini? Ini ada usia 61 tahun nih. Pak Agus Setiawan. Ada Pak Agus Setiawan? DKI Jakarta. Assalamualaikum, mana Pak Agus?
Baik, unmute Pak. Coba di unmute dulu. Di unmute. Nah, supaya suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, di mana Pak Agus tinggalnya? Di Jakarta Selatan, Jakarta Hidubari. Masya Allah, sehat Pak? Sehat insya Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekeluarga disehatkan. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Usia 61 tahun Pak ya. Usianya 61 tahun ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan senantiasa dijaga. Tetap semangat Ini Pak ya. suaranya putus-putus ya. Oh ya, belum akad mungkin Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan baik ya. Suaranya putus-putus. Baik, di sini terdengar. Baik. Baik, mudah-mudahan nanti Allah berikan segala kemudahan, kelancaran, dan tetap semangat Pak ya. Kalau dihubungi oleh staf kami di admin STWH, tetap semangat untuk menghafal dan sabar ya dalam mempelajarinya. Baik, terima kasih Pak Agustiawan. Saya ingin keluar dari Jakarta, keluar dari Jawa. Ada yang dari luar Jawa? Kembali ke teman-teman Zoom. Dari mana peserta terjauh kita? Ya, dari Sumatera ada, Kalimantan, Papua, Aceh. Ya, boleh angkat tangan nih yang dari luar Jawa. Tuh ada yang angkat tangan. Ada? Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Admin, siapa ini? Saya nggak melihat dari jauh. Dwiki, Mas Dwiki Cahyadi. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Ustaz, berarti dari Makassar ya? Jaringannya putus-putus. Dari Sulawesi? Baik, terdengar jelas di sana? Ada gangguan jaringan ya? Diki Ustaz dari Makassar. Oh baik, alhamdulillah. Baik, saya ingin memberikan motivasi, tetap semangat ya. Tetap semangat, kemudian juga selalu teratur waktunya ya, teratur waktunya, mengatur waktu untuk menghafal, untuk murajaah. Anda apa profesinya? Kuliah atau kerja? Oh, rupanya terhambat di jaringan ya, ada delay ya. Iya Ustaz, insya Allah. Baik, ada delay nampaknya di Zoom-nya, mungkin jaringannya yang kurang lancar. Baik, saya melihat Anda semua yang terhubung dari teman-teman di 1000 peserta di Zoom ini, dan 6000 yang lain mungkin masuk ke YouTube karena melihat konektivitas. Karena itu izinkan saya untuk bisa melihat beberapa pertanyaan yang diajukan dari teman-teman, dan dalam 15 menit ke depan mudah-mudahan ada waktu kita untuk menjawabnya. Bismillah, ini dari saudara kita Mas Sofyan dari Riau. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya beberapa hari lagi insya Allah lahiran anak perempuan berdasarkan USG. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalkan amalan-amalan yang diberi petunjuk oleh Al-Quran ya dengan baik. Di antaranya memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak yang lahir dalam keadaan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Dan itu di penghujung Quran surah ke-7 ayat 189. Ya di akhir ayat 189 ya ada bimbingan. Tapi bukan sampai ke 190-nya ya, hanya di ujung ayat 189. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang saleh. Dan jikalau engkau memberikan kepada kami ya Allah anugerah anak yang soleh dari perjuangan kandungan di sisi saya ini ya Allah, dari beratnya mengemban amanah kehidupan ini, berikan anugerah ya anak yang soleh, tentu kami akan sangat bersyukur kepadamu. Jadi disiapkan dengan baik, kemudian diisi dengan amalan-amalan yang kiranya bisa dimaksimalkan. Mohon saran nama bila berkenan Ustaz. Baik, di luar ini nanti ya. Di luar ini tolong ajukan dulu nama Anda siapa, nama istrinya siapa, anak keberapa, harapannya apa, nanti kita coba lihat ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang terbaik. Pertanyaan, saya sering murajaah atau hafal saat kerja cleaning barang bengkel beroli, pakaian safety lengkap. Oh, pakai seragam ini ya. Di bengkel menggunakan lembaran fotokopi Quran yang ada terjemah yang saya letakkan di meja. Apa boleh seperti itu? Tidak ada masalah.
Ya, kalau Anda simpan di meja misalnya nggak ada masalah. Ya, untuk menghormati kemuliaan dari Al-Quran, dari mushaf, Anda letakkan di tempat yang baik, yang jernih. Anda misalnya sambil lewat ke situ kan, sambil melihat itu, sambil menghafal itu tidak ada masalah. Yang penting nanti tidak ada najis-najis yang spesifik yang melekat pada diri Anda atau pada tubuh Anda. Ya, bisa juga dengan cara begini, dengan cara misalnya Anda dengarkan murattal kalau bisa dilakukan. Tapi kalau tidak misalnya dalam suasana di publik tertentu ada pengawasan dan sebagainya, memang Anda harus fokus untuk bekerja, dan salah satu caranya misalnya dengan pekerjaan itu bisa menggunakan media penglihatan, nggak ada masalah, itu sah-sah saja. Jika tiba-tiba saya batal wudhu bagaimana Ustadz? Ya berwudhu. Oh, sebab susah jika wudhu kembali, ya tayamum. Ya, tapi diingat ya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, wudhu itu adalah keutamaan. Ya, keutamaan. Jadi fadlun, keutamaan, sesuatu yang utama, tapi bukan syarat. Jadi sebetulnya tanpa wudhu pun bisa, kalau mau baca, mau menghafal tanpa wudhu bisa. Cuma yang paling utama berwudhu sebagai takrim ya kepada Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu disepakati. Jadi kalau kita ingin berwudhu itu yang paling utama. Jaga wudhu walaupun di luar bacaan dan hafalan Al-Quran. Apalagi membaca menghafal Quran itu keutamaannya berwudhu. Nah, dan biasanya kalau wudhu itu misalnya batal dan sulit untuk melakukannya lagi, maka Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6. Ya, kita bisa bertayamum, fatayammamu ya sa'idan thayyiban, maka gunakan kemudian debu yang bersih. Langsung tayamum aja. Kalau sulit tayamum, sudah lakukan di tempat yang bisa Anda kerjakan. Nah, ini itu bahkan dalam konteks sholat, ya ketika itu diturunkan. Di luar sholat apalagi lebih mudah. Di luar sholat. Jadi saya juga suka melakukan hal yang sama. Misal saya sedang mau istirahat atau hal tertentu gitu kan, tiba-tiba misalnya sulit atau di pesawat atau di kendaraan tiba-tiba batal wudhu, sulit kemudian mendapatkan air atau keluar, kita langsung tayamum aja. Di tempat itu kita tayamum, kemudian kita dapati dalam keadaan bersih kembali, kita teruskan lagi murajaah dan sebagainya. Itu untuk menjaga wudhu ya. Kecuali dalam kondisi kita akan menunaikan salat misalnya batal wudhu dan ada tempat air bisa dijangkau untuk istirahat, maka air didahulukan untuk berwudhu. Tapi kalau Anda tadi kenakan pakaian dan sebagainya nggak bisa ditinggalkan, cukup tayamum seketika dan teruskan kembali murajaah Al-Quran Anda atau hafalan yang Anda sesuaikan dengan waktu kerja Anda. Dan jangan sampai menghafal mengganggu kewajiban Anda untuk bekerja. Ya, mesti menempatkan pada tempatnya. Ya, kalau itu diperkenankan, ada dan tidak mengganggu pekerjaan, lakukan dengan baik. Ya, tapi kalau sekiranya mengambil waktu Anda dalam bekerja, itu tidak tepat. Ambil waktu yang longgar, yang luang, yang tidak mengganggu waktu pekerjaan, sehingga kita menunaikan hak dan kewajiban dengan benar. Bismillah. Pak Ende, Jawa Barat. Ya, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baik. Sering ketika menghafal, datang anak bermain dekat saya. Alhamdulillah. Jadinya kejeda menghafalnya. Saya tidak punya ruangan khusus, gimana menghadapi situasi ini? Apa saya bisa lanjut? Apa saya bisa lanjut menghafal sedangkan anak-anak masih bermain dekat saya? Tidak apa-apa. Bahkan bagus. Bagus main dekat Anda supaya mendengar dari Anda. Ya, nggak apa-apa, itu bagus. Bahkan para sahabat dulu membiasakan anak-anak mereka itu main di halaqah para sahabat, bahkan di halaqah-halaqah Nabi SAW. Ya, Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anaknya Abbas itu paman Nabi radhiyallahu taala anhu, ya, itu punya anak namanya Abdullah. Ada Fudail, ada Abdullah, kan? Nah, Abdullah ini anak kecil ketika lahir, ya, kemudian dia tumbuh, itu seringkali dilekatkan pada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mulai dia merangkak, dari kebiasaan, dari ikut-ikut di situ, yaitu Masya Allah apa yang terjadi sampai didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Sering mendengar, sering mengamati, sehingga paham. Ya, dan itu paling mengerti tentang Al-Quran, sehingga digelari turjumanul Quran. Yang paling mengerti tentang makna Al-Quran. Dari mana hasilnya? Dari tadi dia ikut, ya, kemudian ikut mendengar, ikut di situ bermain-main sampai mencintai orang-orang yang belajar. Jadi anak-anak itu didekatkan dengan siapa, dekatkan dengan apa, itu yang akan berkesan dalam jiwanya. Jadi kalau Anda dekatkan kepada Al-Quran, dekat dengan ahli Quran, dengan orang-orang yang senang ta'lim dan sebagainya, ya, itu pasti akan memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, karena itu apa yang terjadi setelah kemudian Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, usia beliau itu Ibnu Abbas kurang lebih masih di kisaran 13-14 tahun, ya. Itu ayah beliau Abbas radhiyallahu taala anhu hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Nah, boleh jadi ketika Anda menghafal, anak Anda itu lebih hafal dibandingkan dengan Anda dari yang mendengar itu. Ya, kami punya pengalaman teman-teman sekalian. Saya coba praktekkan konsep Ibnu Abbas ini, ya, yang dibimbing oleh ayahandanya Abbas radhiyallahu taala anhu, itu kami praktekkan di rumah. Si kakaknya menghafal, ya, dia di sekolahnya, pulang ke rumah dia bacakan adiknya di sampingnya. Apa yang terjadi? Ternyata hafalan kakak dengan adik itu sama. Ya, kakak menghafal juz sekian, dia belajar di sekolah, dia pulang ke rumah, dia cek kembali. Begitu dia mau raja, adiknya dengar, sama-sama mendengar itu. Apa yang terjadi? Begitu kakak selesai, adiknya hafal. Sama-sama hafal gitu. Ada manfaat. Dan Anda niatkan sebagai bimbingan pula. Jadi mohon kepada Allah untuk memudahkan dalam proses hafalan itu, sekaligus memberikan keberkahan pada pendidikan anak.
Ya, memberikan keberkahan pada pendidikan anak. Nah, kalau misalnya sedang, bahkan kalau bisa dibiasakan, kalau Anda sedang tidak hafalan, ayat yang sedang Anda hafal itu diputar lewat murattal dan kedengaran oleh semua. Sambil anak bermain dan seterusnya. Boleh jadi yang mendengar lebih mengerti atau lebih kuat hafalan dibandingkan dengan yang menghafal itu sendiri. Diniatkan seperti itu dan insya Allah akan memberikan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minta penjelasannya di huruf tarqiq dan tafkhim. Hurufnya apa saja? Nanti di bagian musyrifah akan memberikan pendalaman. Secara umum itu hukum terkait dengan lam dan ra dan huruf isti'la. Ya, ada hukum nanti tafkhim dengan tarqiq. Tafkhim itu ditebalkan, ya. Tarqiq itu ditipiskan. Nanti hukumnya terkait dengan lam seperti di huruf jalalah misalnya Allah, ketika lamnya fathah maka dibaca tafkhim tebal Allah 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 Allah. Ketika dia misalnya harakatnya kasrah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, jadi bukan lillah. Bismillah, bukan bismillah. Ya kan? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nah, Allahu akbar itu tafkhim. Tapi kalau tarqiq dia harakatnya kasrah. Ra juga demikian. Ya, secara umum ketika dia harakatnya misalnya fathah, dhammah, gitu kan? Maka dia tafkhim. Ra misalkan dhammah misalnya rusul, ra misalnya Ibrahim, ra gitu kan. Jadi dibacanya wa idz qala Ibrahim itu menggunakan tafkhim ra-nya. Ya, rusul misalnya menggunakan tafkhim, tapi ketika dia dibaca kasrah maka dia tarqiq. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri ya fahal mim muddakir. Nah, jadi nanti ada hukum lam dengan ra. Di situ terkait ra dengan tafkhim dengan tarqiq. Jadi kalau lam itu berharakat fathah dibaca dengan tafkhim, kalau dia berharakat kasrah dibaca dengan tarqiq. Demikian ra juga seperti itu, fathah dengan dhammah dan mengacu pada huruf sebelumnya. Ya, kalau dia ra-nya mati misalnya, huruf sebelumnya fathah maka dibaca dengan tafkhim atau tebal. Nah, nanti detailnya ketika Anda setoran dengan musyrif atau musyrifah akan dibimbing. Dan juga huruf isti'la ada 7, ya. Sad, dad, ta, dha, kemudian gha, kha dan satu lagi qaf. Ya, sad, ba, kemudian kha, kemudian gha, ghain, ya, kemudian ada ta, ada dha dan setelah itu qaf, isti'la. Nanti ada huruf-huruf terkait ketika dibacakan, dibacanya menjadi tebal. Ya, mirsa, fa, gitu kan, dan seterusnya. Dan lam dengan ra, khususnya ra yang bertemu dengan huruf isti'la nanti hukum-hukumnya terkait dan umumnya nanti ada bacaan tafkhim secara rinci nanti akan diterangkan ketika Anda tahsin, ya, ketika Anda tahsin atau ketika setoran nanti akan dibimbing. Oh, ini bacanya tebal Pak, ini bacanya tipis. Ini saya lebih menginginkan Anda fokus kepada pemahaman. Jadi jangan hafalan. Pemahaman yang paling penting. Menghafal itu boleh untuk tahu. Ya, misalnya tafkhim itu baca tebal, tapi harus tahu. Jangan sampai cuma hafal gitu kan, tapi prakteknya nanti keliru. Karena banyak nanti kebiasaan-kebiasaan di kalangan pembelajar itu mengutamakan hafalan tapi jarang dipraktekkan. Kayak ginilah, orang Indonesia silahkan cek. Demi Allah saya berani mengatakan sampai bahkan di Arab. Orang Indonesia apalagi pesantren-pesantren, ya, pesantren-pesantren teman-teman Salafiyah. Salafiyah yang saya maksudkan Salafiyah yang kitab ya. Karena di awal-awal itu pesantren saya termasuk pesantren Salafiyah di waktu mengaji kitab itu dari sejak SD. Saya mengaji itu dari sejak SD. Ya, saya belajar di Salafiyah Sanusia untuk mengaji kitab. Jadi dari SD saya belajar sudah 2. Jadi pagi sampai siang saya belajar di sekolah umum, kemudian siang sampai sore saya belajar di madrasah ibtidaiyah. Jadi saya ikut madrasah, saya ngaji, saya belajar, saya belajar bahasa Arab. Nah, itu sampai dengan ke atas ya di pesantren misalnya sampai tingkat SMA, gitu ya, ada setingkat dengan aliyah itu sudah khatam sebetulnya. Jadi, kalau dia belajarnya dalam sampai ke alfiyah. Itu demi Allah saya katakan kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu, saraf, ya, dari dhamir, dari tasrif, dari macam-macam sampai ke masalah nahwunya itu luar biasa. Yang Arabnya sempurna, hafal kaidahnya. Tapi ketika ditanya bahasa Arab nggak bisa jawab. Kenapa? Karena apa yang dihafal itu sementara jarang dipraktekkan. Saya tidak mengatakan semua ya, ada sebagian fenomena itu nampak. Sehingga satu kali saya waktu ketemu dengan ada diskusi dengan salah satu pengujian ya ketika akan penerimaan beasiswa ke Timur Tengah itu, ada yang ditanya Arab. Ditanya Arab, nahunya apa, ininya apa, jawab lancar semua. Ketika itu kagum tanya syekhnya, Mas buka. Maka dia jawab, ma ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mali rafa mubtada. Padahal pertanyaannya nama kamu siapa gitu. Dia jawab pakai Arab, ma ismu istifham mabniun ala sukuni fi mali rafa mubtada. Padahal yang ditanya nama kamu siapa. Nah, jadi itu kejadian gitu ya. Jadi yang saya inginkan nanti pun saya terangkan seperti itu. Nanti insya Allah ada rekaman-rekaman kajian kita yang dulu dari ilmu aswad. Nanti saya terangkan dengan pemahaman. Harakat kenapa disebut harakat? Kenapa panjang 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat? Asalnya dari mana? Kenapa majaid munfasil? Kenapa wajib muttasil? Kenapa disebut mad? Mesti mengerti. Nanti insya Allah rekamannya sudah ada, tinggal nanti dipublish saja dari awal sampai ke ujungnya.
Ya, kenapa disebut tabi'i yang ini? Kenapa di sini disebut mad iwad? Kenapa di sini ada badal? Kenapa macam-macam? Sampai kita paham. Walaupun kita tidak tahu istilahnya, tapi mengerti hukumnya, maka bacaannya akan benar insyaallah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, terakhir ya. Satu lagi barangkali kita ambil. Oh, ini kita keluar dari Jawa dulu ya. Ini ada Jawa Barat, Lampung, ada Lampung. Mahasiswa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, semoga Allah muliakan Anda dan menjaga kita semua senantiasa dalam kebaikan insyaallah. Apa hukumnya bila meraja hafalan di motor saat perjalanan dari rumah ke kampus dan melewati pasar? Apakah ayat-ayat Allah boleh dibacakan di tengah pasar? Dan satu lagi, bila meraja hafalan namun tidak ada wudhu, seperti itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Yang kedua sudah saya sampaikan tadi. Ya, kalau sedang merajaah keutamanya berwudu. Kalau batal wudu langsung tayamum, itu paling mudah. Ya kan? Kalau tak bisa tayamum namanya sulit juga gitu. Tayamum itu bisa dimanapun sepanjang tempat yang suci ya. Ingat debunya, ingat sa'idan thayyiba, bukan turaba, sa'idan thayyiba. Sa'id itu debu ya. Thayyiba itu yang bersih, yang baik, yang menempel di tempat yang baik. Jangan sampai saya pengen yang paling sunnah, yang paling pasti debunya. Lalu Anda tayamum di knalpot misalnya. itu nggak tepat. Di tempat-tempat itu pasti ada debunya. Gelas aja disimpan ada debunya kan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri sampai harus nyari tanah, mau umroh bawa tanah dulu untuk tayamum, nggak usah. Karena setiap tempat yang melekat itu tempat yang baik pasti ada debunya. Anda tayamum. Jadi kalau nggak sempat wudu langsung tayamum. Itu yang saya lakukan. Kebiasaan kami begitu. Ya, jadi saya selalu mencari gini, selalu mencari peluang-peluang untuk tetap mengerjakan dengan mencari alternatif yang terbaik. Di alih-alih daripada nggak berwudu, tayamum kan ada, gitu kan? Jadi dahulukan untuk itu dulu. Ya, itu kemudian bagaimana merojaah di motor bisa? Ya, jangankan di motor, saya jalan, kita jalan aja bisa kok sambil jalan. Alhamdulillah dari kantor ke rumah kan lumayan jaraknya, ya bisa jalan, bisa baca, misalnya 1 juz atau berapa gitu kan? Itu surah tertentu kita ulang, itu alhamdulillah dibiasakan enak kok. Ya dari kamar ke dapur sambil baca ayat apa gitu, itu nyaman. Daripada ngobrolin yang gak jelas itu kan, ya turun tangga, naik tangga. Di motor mau ke kampus, Masya Allah enak, paling enak tuh. Ya, tapi diusahakan juga kalau bisa dihindari ya untuk yang earphone atau headset tuh takutnya ada suara-suara tertentu apa nggak konsen, jadi persoalan itu kan. Jadi sambil kita baca ngulang di motor atau lagi naik angkutan umum misalnya, Insya Allah nggak ada masalah di sini. Bagaimana hukum merajaah di tengah pasar? Anda ngapain di tengah pasar? Mau ngapain? Mau belanja, mau jalan, mau apa nih? Sedang apa? Kalau pakai motor lewat situ sih nggak apa-apa. Tapi kalau sedang Anda mau belanja, ya menurut saya sih ditangguhkan dulu gitu. Ya, baik. Masa Anda mau nawar misalnya, wailul lil mutaffifin kan nggak bisa juga mau ngulang. Jadi disesuaikanlah sesuai dengan kondisi yang tepat. Di pasar itu tempat yang dimasukkan oleh para ulama kepada tempat-tempat yang tidak kondusif ya untuk menghafal. Di pasar, di mall dan sebagainya itu bukan tempat terbaik untuk mengulang. Ya kecuali kalau Anda sedang tidak dalam keadaan istilahnya nawar atau beli atau apa, Anda berjalan sedang mengamati, Anda pakai earphone selesai daripada dengar yang enggak. Ya, musik atau yang lain-lain itu kan dengan Anda pakai earphone sambil jalan, sambil diteruskan nggak ada masalah. Saya kadang begitu kalau jalan dengan anak-anak juga, ya memberitahu ke mereka, memperkenalkan macam-macam ya sambil murojaah. Itu bisa berlangsung di mall misalnya atau di apa. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak kondusif, yang sekiranya bisa mengganggu murojaah kita atau menghilangkan konsentrasi, sebaiknya kita tangguhkan terlebih dahulu, kita ganti dengan murotal atau yang sejenisnya. Ya Allah taala a'lam bissawab. Baik, saya kira sementara itu ya teman-teman sekalian, karena waktunya juga yang di Sulawesi beda 1 jam, kalau sekarang sudah mendekat jam 10, mereka jam 11, demikian juga beberapa tempat yang lain, di Papua beda 2 jam, kalau jam 10 udah jam 12 di sana. Insya Allah ini ada pengajuan setoran, cuma nanti kalau setoran di yang private saja ya, karena ini kita terbuka juga untuk saudara-saudari kita di Adidat Official, terhubung di saluran kita, jadi nanti yang STWH ada sekali lagi dengan saya, nanti mungkin saya akan banyakin untuk dengar setorannya sehingga nanti bisa kita perbaiki atau kita sesuaikan dengan bacaan-bacaan yang sesuai. Berita baik teman-teman sekalian, ada komunikasi yang terjalin dengan kami dari beberapa masyayikh yang mereka sudah rindu sekali ya, rindu untuk bisa hadir dengan Anda semua, ingin menyapa, ingin juga memberikan bimbingan dan sebagainya. Hanya memang situasinya pandemi, karena itu mereka belum bisa datang ke Indonesia. Kalau saya fasilitasi Zoom pun barangkali
kesesuaiannya itu belum maksimal, karena ketika mereka nyampaikan saya harus terjemahkan kembali gitu kan, dan barangkali tidak akan terlalu maksimal. Tapi kami agendakan mudah-mudahan di awal tahun depan kalau sudah memungkinkan ya, insya Allah ada beberapa masyayikh yang sudah bersiap, bahkan sudah banyak meminta ya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Saudi, ada yang dari Yaman ya, dan beberapa yang lainnya sampai hari ini masih terkoneksi dengan kami. Jadi mudah-mudahan nanti Allah segera angkat segala hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik itu yang berupa penyakit ya, wabah COVID-19 dan juga yang lain-lain, dan semoga Allah menyatukan hati-hati di antara kita semua, menyatukan segala nilai-nilai kebaikan dan khususnya segala aktivitas yang ada di kehidupan berbangsa kita, bernegara kita, dijauhkan dari berbagai hal yang bisa merusak kehidupan berbangsa, bernegara, berukhuwah kita semua, dan Allah membimbing kita pada nilai-nilai kebaikan insyaallah. Karena itu saya memberikan nasihat itu harus diikhtiarkan, dan di antara ikhtiar terbaik meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, berdoa dengan baik ya, dan mencoba untuk meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan segala kemuliaan, kalau belum yang besar minimal yang kecil untuk diri kita, keluarga kita. Jaga diri baik-baik dan saling mendoakan. Maafkan saya, dan saya tidak minta apapun kepada Anda kecuali mohon dalam setiap sujud dan doa, mohon doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga, dan semoga Allah memuliakan Anda seluruhnya, menjaga para ulama-ulama kita, menguatkan tekad, memberikan kesabaran dan memberikan segala hal yang terbaik untuk mereka semua, dan semoga memberikan bimbingan kepada para pemimpin, pemangku jabatan untuk bersikap adil dalam setiap putusan-putusan, dan kepada rakyat juga, kepada semuanya, khususnya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah persatukan dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala hal yang bisa menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah dalam Al-Qur'an, sabar. Ya, sekali lagi sabar, sabar, sabar dan sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah memberikan segala kelebihan untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang belum bergabung di STWH masih ada kesempatan sekitar 10 hari ke depan ya, sebelum nanti akan dikunci oleh sistem dan masuk angkatan pertama, untuk diberikan perhatian lebih sampai dengan nanti mudah-mudahan sampai penghujung hidup kita tetap masih menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya nanti ada informasi disampaikan oleh staf dari At-Taisir Learning Center bersama Ustaz Cendekia. Saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya, dan saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.